Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 11A, kelas 19 1A 14 akan mempresentasikan video dengan tema kesadaran pajak. Video ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Mike Amalia, SPD MPD. Melalui video ini, kami berharap teman-teman sekalian dapat menumbuhkan pemahaman dan kesadaran lebih dalam mengenai pentingnya pajak. Selamat menyaksikan. Apa itu kesadaran pajak? Kesadaran pajak dapat didefinisikan sebagai pemahaman dan ketaatan warga terhadap kewajiban mereka untuk membayar pajak sesuai dengan hukum yang berlaku. Atau, kesadaran pajak juga bisa dikatakan sebagai kondisi di mana wajib pajak dalam kurung yakni orang atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak mengerti dan memahami arti pajak serta melakukan kewajiban perpajakannya dengan kemauan sendiri. Kesadaran pajak menurut para ahli NEDI 2016. Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela serta menaati ketentuan pajak. Siti Kurnia Rahayu 2017. Kesadaran pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi, maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Subarkah dan Dewi 2017. Kesadaran pajak adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Apa itu pajak dan apa kegunaannya pajak yang dipungut akan digunakan sebagai sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Selain itu, pajak membantu distribusi kekayaan agar lebih merata, menjaga stabilitas ekonomi, dan mengatur kegiatan ekonomi seperti pembatasan konsumsi barang tertentu. Pajak juga penting dalam mendukung kebutuhan darurat negara seperti bantuan bencana atau penanganan krisis ekonomi. Jadi yang selanjutnya adalah jenis-jenis pajak di Indonesia. Nah, jenis-jenis pajak di Indonesia ini dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu berdasarkan cara pemungutan, sifat, dan lembaga pemungutnya. Yang pertama adalah jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya. Nah, jadi berdasarkan cara pemungutannya, pajak ini dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nah, pajak langsung sendiri adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dengan kata lain, proses pembayaran pajak harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Artinya, pengenaan pajak tidak dilakukan secara berkala, melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian, sehingga pembayaran pajak dapat diwakilkan kepada pihak lain. Nah, yang kedua adalah jenis pajak berdasarkan sifatnya. Jadi berdasarkan sifatnya, pajak ini dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif sendiri adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, sedangkan pajak objektif berpangkal kepada objeknya. Suatu pungutan disebut pajak subjektif karena memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Sebagai contoh, pajak subjektif adalah pajak penghasilan atau PPh yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang. Nah, sedangkan pajak objektif merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Sebagai contoh, pajak objektif adalah pajak pertambahan nilai atau PPN dari barang yang dikenakan. Ketiga atau yang terakhir adalah jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya. Nah, berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak ini dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Nah, hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian akan digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan, dan lain sebagainya. Beda dengan pajak pusat atau pajak nasional, pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Nah, hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian akan digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Selanjutnya adalah contoh-contoh dari jenis pajak pusat dan pajak daerah. Nah, jadi berikut adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, yaitu yang pertama adalah pajak penghasilan atau PPH, yang kedua pajak pertambahan nilai atau PPN, yang ketiga pajak penjualan atas barang mewah PPNBM, yang keempat bea materai, yang kelima atau yang terakhir yaitu pajak bumi dan bangunan PBB perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Nah, selanjutnya adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, jadi berdasarkan pemerintah daerah ini, pajak juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak di tingkat provinsi dan pajak di tingkat kabupaten atau kota. Nah, jadi pajak yang dikelola oleh pihak provinsi yaitu terdiri dari yang pertama pajak kendaraan bermotor, yang kedua bea balik nama kendaraan bermotor, yang ketiga pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yang keempat pajak air permukaan, dan yang terakhir adalah pajak rokok. Selanjutnya adalah pajak yang dikelola oleh kabupaten atau kota. Terdiri dari yang pertama pajak hotel, yang kedua pajak restoran, yang ketiga pajak hiburan, yang keempat pajak reklame, yang kelima pajak penerangan jalan, yang keenam pajak mineral bukan logam dan bantuan, yang ketujuh pajak parkir, yang kedelapan pajak air tanah, yang kesembilan pajak sarang burung walet, yang kesepuluh pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan yang kesebelas atau yang terakhir adalah bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Selanjutnya adalah fungsi pajak. Jadi di Indonesia sejatinya pajak itu memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama fungsi anggaran atau budgeteer, yang kedua fungsi mengatur atau reguleran, yang ketiga fungsi stabilitas, dan yang keempat atau yang terakhir adalah fungsi redistribusi pendapatan. Nah, yang pertama adalah fungsi anggaran atau budgeteer. Artinya, pajak menjadi sumber pendapatan negara. Pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Pajak yang disetorkan oleh wajib pajak pribadi maupun badan dapat digunakan oleh negara untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya. Sedangkan yang berkaitan dengan pembiayaan pembangunan, biaya yang digunakan dapat berasal dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi dengan pengeluaran rutin. Jadi di sisi lain, pungutan pajak itu artinya pemerintah turut melibatkan rakyat dalam pembangunan negara. Yang kedua adalah fungsi mengatur atau reguleran. Nah, jadi pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Salah satu contohnya adalah dalam rangka meningkatkan angka penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah memberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Contoh lainnya, dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Yang ketiga adalah fungsi stabilitas. Nah, adanya pajak ini membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Nah, yang terakhir atau yang keempat adalah fungsi redistribusi pendapatan. Jadi, pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Siapa yang wajib membayar pajak dan yang tidak wajib membayar pajak? Yang wajib membayar pajak yaitu individu, wajib pajak orang pribadi. Orang yang memiliki penghasilan di atas batas penghasilan tidak kena pajak PTKP. Karyawan, profesional, dan pemilik bisnis yang mendapatkan penghasilan. Badan usaha, wajib pajak badan. Perusahaan, koperasi, dan organisasi lain yang menjalankan kegiatan usaha. Badan usaha yang memiliki penghasilan di atas batas tertentu. Yang tidak wajib membayar pajak yaitu individu dengan penghasilan di bawah PTKP. Orang yang memiliki penghasilan di bawah batas penghasilan tidak kena pajak PTKP. Tidak diwajibkan membayar pajak penghasilan, yakni orang dengan gaji di bawah UMR atau Rp4.500.000 per bulan,
atau sebesar 54 juta rupiah per tahun. Orang pribadi pelaku usaha mikro UMKM, kecil dan menengah UMKM dengan omsetnya maksimal 500 juta rupiah per tahun. Tarif PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Dasar hukum penentuan tarif PTKP tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK titik 010/2016. Berikut tarif PTKP yang berlaku sejak tahun 2016 hingga saat ini, yaitu PTKP orang pribadi sebesar 54 juta rupiah. PTKP bagi WP, wajib pajak yang kawin mendapat tambahan sebesar 4.500.000 rupiah. Tambahan PTKP untuk seorang istri yang penghasilannya secara pajak digabung dengan penghasilan suami sebesar 54 juta rupiah. Tambahan PTKP untuk tanggungan dengan besaran untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda yang berada dalam garis keturunan lurus serta anak angkat sebesar 4.500.000 rupiah. Manfaat pajak. Manfaat pajak terbagi menjadi dua, yaitu manfaat bagi pemerintah dan manfaat bagi masyarakat. Manfaat pajak bagi pemerintah ada 4, yaitu yang pertama, membiayai pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat self-liquidating, contohnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor. Yang kedua, membiayai pengeluaran reproduktif seperti pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, contohnya pengeluaran untuk pengairan dan pertanian. Dan yang ketiga, membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-liquidating dan tidak reproduktif, contohnya pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi. Dan yang terakhir, membiayai pengeluaran yang tidak produktif, contohnya pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang, yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu. Dan manfaat pajak bagi masyarakat adalah yang pertama, fasilitas umum dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit. Yang kedua, pertahanan dan keamanan seperti bangunan, senjata, perumahan, hingga gaji-gajinya. Yang ketiga, subsidi pangan dan bahan bakar minyak. Yang keempat, kelestarian lingkungan hidup dan 5 budaya. Yang kelima, dana pemilu. Yang keenam, pembangunan alat transportasi massal dan dampak kurangnya kesadaran pajak. Yang pertama, negara mengalami kerugian. Pendapatan negara dari sektor pajak berkurang sehingga pemerintah kesulitan dalam memenuhi anggaran untuk pembangunan nasional, pelayanan publik, dan pengelolaan kebutuhan negara lainnya. Yang kedua, subsidi dari pemerintah berkurang. Karena berkurangnya pendapatan dari pajak, pemerintah harus mengurangi subsidi yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini dapat berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok, energi, dan layanan publik lainnya, yang akhirnya memberatkan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah. Yang ketiga, fasilitas umum jadi terkendala. Pembangunan dan perawatan fasilitas umum seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan jembatan terhambat. Kualitas dan ketersediaan layanan publik pun menurun, mengurangi kenyamanan dan keamanan masyarakat. Yang terakhir, hutang negara bertambah. Untuk menutupi kekurangan anggaran akibat rendahnya penerimaan pajak, pemerintah seringkali harus meminjam dana dari pihak luar negeri atau menerbitkan obligasi. Hal ini meningkatkan beban hutang negara yang harus dibayar dengan bunga dan dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi di masa depan. Faktor yang mempengaruhi kesadaran pajak. Yang pertama, pengetahuan dan pemahaman tentang pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman tentang wajib pajak, sistem perpajakan semakin besar kemungkinan mereka untuk mematuhi kewajiban pajak. Yang kedua, kesadaran pajak.
Kesadaran wajib pajak tentang pentingnya peran mereka dalam pembangunan negara dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Yang ketiga, sanksi perpajakan. Adanya sanksi atau denda untuk yang tidak membayar pajak dapat menjadi pengawasan yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan. Yang keempat, pelayanan pajak. Pelayanan yang baik dan mudah dari pihak pajak dapat meningkatkan kepuasan dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Yang kelima, edukasi pajak. Program edukasi yang efektif tentang perpajakan di sekolah dan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman tentang kesadaran wajib pajak. Yang keenam, ketidakpercayaan terhadap pengolahan dana pajak. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dan transparansi penggunaan dana pajak dapat mengurangi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Strategi guna meningkatkan kesadaran pajak. Yang pertama, memperbaiki pelayanan agar wajib pajak mau membayar pajak secara sukarela. Nomor 2, meningkatkan jumlah tenaga pemeriksa Direktorat Jenderal Pajak untuk memperbaiki kualitas penegak hukum. Yang ketiga, melakukan kegiatan sosialisasi maupun edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran pajak atas pentingnya pajak. Yang keempat, melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk menguatkan moral dan integritas pegawai pajak dalam menjalankan tugas secara profesional. Kesimpulan, kesadaran pajak merupakan fondasi utama dalam berkelanjutan pembangunan dan stabilitas perekonomian negara. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat berkontribusi langsung pada pendanaan finansial umum, subsidi, dan berbagai program kesejahteraan. Kurangnya, kesadaran pajak dapat meningkatkan kerugian finansial bagi negara, penurunan kualitas layanan publik, dan peningkatan utang negara. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak harus terus dilakukan melalui edukasi dan kampanye yang efektif. Partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak akan membawa manfaat bagi semua pihak dan mendorong terciptanya lingkungan sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami tentang kesadaran pajak. Terima kasih atas perhatian dan waktu teman-teman sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian presentasi ini. Kami sangat menghargai masukan dan pertanyaan dari teman-teman sekalian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.